Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Ketika Waktu Terasa Terhenti. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Saat kami merenungkan kehidupan kami menyadari betapa seringnya kami dilanda perasaan gelisah dan khawatir, terutama ketika menghadapi kesulitan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang selalu ada bagi kami, yang mengerti segala kelemahan dan ketakutan kami. Tolonglah kami untuk meletakkan semua beban kami di kaki salib-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu dalam setiap situasi yang kami hadapi. Bantulah kami untuk menemukan damai yang hanya Engkau yang dapat berikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa waktu seakan-akan terhenti? Saat kesulitan menyelimuti hidup kita, detik demi detik terasa begitu panjang. Kegelisahan menyelimuti hati, harapan mulai memudar, dan pertanyaan-pertanyaan besar menghimpit pikiran kita. Dalam situasi yang seperti ini, kita seringkali merasa sendirian, seolah-olah kita terisolasi. Namun di tengah kegelisahan dan ketidakpastian, kita diajak untuk merenungkan sebuah kebenaran yang mendasar, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Walaupun waktu terasa terhenti, kasih dan kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Renungan kita kali ini akan mengajak kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, mencari kekuatan di dalam Tuhan, dan menantikan dengan sabar akan tangan Tuhan yang akan membawa kita melewati segala badai kehidupan. Mari kita baca Mazmur pasal 70 ayat 6 bagian B. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan. Janganlah lambat datang. Saudaraku, ayat ini merupakan seruan hati seseorang yang sedang dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam kesulitan, memohon pertolongan Allah dengan sungguh-sungguh. Mari kita renungkan lebih dalam lagi akan kebenaran makna di balik setiap kata dari ayat ini. Yang pertama, Engkaulah yang menolong aku. Pengakuan iman yang kuat akan Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Ungkapan ini merupakan sebuah pengakuan iman yang tulus dan mendalam. Sebuah pernyataan kepercayaan yang mutlak kepada Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Ketika kita mengucapkan atau merenungkan kata-kata ini, kita sedang mengakui bahwa dalam segala situasi kehidupan, baik suka maupun duka, kekuatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Dan hanya Allah yang mampu memberikan pertolongan yang sejati. Mengapa kita membutuhkan pertolongan Allah? Kita sebagai manusia memiliki banyak keterbatasan. Kita ini bisa sakit, kita ini seringkali gagal dan menghadapi berbagai kesulitan hidup.
Dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan penuh dengan kekecewaan juga penderitaan. Kita tidak selalu dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Selain kebutuhan fisik dan emosional kita juga memiliki kebutuhan rohani yang hanya dapat dipuaskan oleh Allah Bapa kita. Mengapa hanya Allah yang mampu memberi pertolongan yang sejati? Karena Allah itu Maha Kuasa. Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah. Allah itu Maha Tahu. Allah mengetahui segala sesuatu tentang kita, termasuk pikiran, perasaan, dan kebutuhan kita. Allah itu juga Maha Kasih. Allah mengasihi kita tanpa syarat dan selalu ingin memberi yang terbaik bagi kita. Bagaimana Allah menolong kita? Allah menolong kita dalam berbagai cara, di antaranya memberi kita kekuatan. Allah memberi kita kekuatan untuk kita dimampukan menghadapi segala kesulitan. Allah memberikan kita hikmat untuk membuat keputusan yang terbaik. Keputusan diputuskan dengan bijaksana. Allah memberikan kita suatu penghiburan di tengah penderitaan yang sedang terjadi. Allah melindungi kita dari segala mara bahaya. Allah memberikan kita akan harapan akan masa depan yang lebih baik. Saudaraku, frasa yang berkata "Engkaulah yang menolong aku" adalah pengakuan iman yang indah dan sangat mendalam. Dengan mengakui Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan, kita akan menemukan kedamaian, kekuatan, dan harapan di tengah segala tantangan kehidupan. Mari kita terus memperbarui iman kita dan hidup dalam ketergantungan sepenuhnya hanya kepada Allah. Yang kedua, dan meluputkan aku. Allah tidak hanya sekedar menolong, tetapi juga membebaskan kita dari segala bentuk penindasan dan kesulitan. Allah ingin kita hidup dalam kebebasan dan damai sejahtera. Frasa yang tertulis "dan meluputkan aku" adalah ungkapan yang sering kita temui dalam kitab suci, terutama dalam kitab Mazmur. Ungkapan ini menggambarkan hasrat yang begitu mendalam dari manusia untuk dibebaskan dari segala belenggu dan kesulitan hidup. Namun dalam konteks iman Kristen, frasa ini memiliki makna yang jauh lebih dalam lagi. Apa artinya diluputkan? Diluputkan itu lebih sekedar dari menolong. Ketika kita berbicara tentang Allah yang meluputkan, kita tidak hanya berbicara tentang pertolongan yang sementara. Allah tidak hanya memberikan bantuan dalam situasi yang sulit, tetapi juga Allah itu membebaskan kita dari akar permasalahan yang menyebabkan kita kesulitan. Diluputkan juga berarti dibebaskan dari penindasan. Penindasan bisa datang dalam berbagai bentuk, baik itu penindasan fisik, penindasan emosional, maupun penindasan rohani. Allah ingin kita hidup bebas dari segala bentuk penindasan, termasuk dosa yang menjauhkan kita dari hadirat Allah. Kebebasan sejati membawa kita pada damai sejahtera yang hanya bisa ditemukan dalam hubungan kita yang dekat, yang intim dengan Allah. Damai sejahtera ini melampaui pemahaman manusia karena berasal dari Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang-orang yang percaya. Saudaraku,
Frasa "dan meluputkan aku" adalah pengingat akan kasih Allah yang tidak terbatas dan janjinya yang teguh. Ketika kita merasa terbebani oleh berbagai macam masalah, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan menemukan kekuatan serta penghiburan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ingatlah saudaraku, Allah itu selalu siap untuk meluputkan kita dan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, ya Tuhan, janganlah lambat datang. Ini adalah sebuah permohonan yang tulus agar Allah segera bertindak. Dalam keadaan yang genting, waktu itu bisa terasa berjalan sangat lambat, bahkan seolah-olah waktu itu terhenti. Frasa ini adalah suatu permohonan doa yang mengungkapkan akan kerinduan akan kehadiran Allah yang segera dan nyata. Frasa "ya Tuhan, janganlah lambat datang" adalah ungkapan yang sangat manusiawi, terutama saat kita berada dalam tekanan yang berat. Ketika masalah menumpuk, datang bertubi-tubi, harapan kita mulai menipis dan waktu terasa berjalan begitu lambat, kita seringkali memanjatkan doa yang sama seperti Daud. Saudaraku, ketika ketidakpastian menyelimuti hidup kita, wajar jika kita sebagai manusia yang lemah merasa gelisah dan menjadi cemas. Kita merindukan suatu kepastian, sebuah jaminan bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik-baik saja. Dalam kesulitan, kita sering merasa sendirian dan seolah-olah kita merasa ditinggalkan oleh semuanya. Dan doa ini adalah jeritan hati yang mendamba kehadiran Allah yang nyata dan segera dalam hidup kita. Ada kalanya kita mengalami ketidakadilan yang membuat hati kita menjadi terluka. Doa ini adalah permohonan agar Allah segera bertindak dan memulihkan keadilan. Saudaraku, meskipun doa kita memohon agar Allah segera bertindak, tetapi kita perlu memahami tentang waktunya Tuhan yang berbeda dengan waktunya kita. Ada hikmat di balik setiap penantian. Allah sedang membentuk karakter kita, memperkuat iman kita, dan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Percayalah bahwa Allah itu selalu mendengar semua seruan doa kita. Tuhan itu tidak pernah menutup telinganya terhadap doa umatnya yang setia. Tuhan itu selalu hadir dan mendengarkan setiap keluhan dan permohonan kita. Penantian adalah bagian dari proses pematangan iman kita. Dalam masa penantian atau menunggu jawaban doa, kita belajar sepenuhnya berserah, percaya, dan selalu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sesungguhnya setiap ada kesulitan dan persoalan yang datang, itu adalah suatu peluang untuk kita bertumbuh dalam kedewasaan kita. Kesulitan seringkali menjadi peluang bagi kita untuk bertumbuh secara rohani. Melalui pengalaman yang sulit, kita dapat mengenal Allah lebih dalam lagi dan mengalami kebenaran kasih-Nya yang tidak terbatas. Saudaraku, mari kita lakukan renungan lebih dalam lagi. Yang pertama, Allah itu selalu tepat waktu. Meski terasa lambat, Allah selalu datang pada waktu yang tepat. Ketepatan waktu Allah seringkali berbeda dengan pengertian waktu manusia.
Yang kedua, kepercayaan dalam penantian. Menanti pertolongan Allah adalah sebuah ujian iman. Kita diajak untuk tetap percaya, bahkan ketika keadaan semakin sulit sekalipun. Yang ketiga, pentingnya berseru kepada Allah. Doa adalah senjata yang ampuh bagi orang yang percaya. Melalui doa, kita mengungkapkan segala keluhan, segala harapan kita kepada Allah. Yang keempat, Allah mendengar seruan umatnya. Allah tidak pernah tuli terhadap jeritan umatnya. Ia selalu siap mendengarkan dan menjawab doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika doa-doa kita belum beroleh jawaban, seringkali kita terpengaruh oleh omongan orang lain yang cenderung melemahkan kita. Ada yang berkata, "Ya, usahamu pasti akan bangkrut." Atau ada yang berkata, "Suamimu tidak mungkin kembali lagi kepada engkau." Atau ada lagi yang berkata, "Sakit penyakitmu tidak mungkin disembuhkan." Atau ada suara, "Utang-utangmu tidak mungkin dapat kamu lunasi. Anak-anakmu tidak mungkin bisa sekolah tinggi." Dan masih banyak lagi suara-suara yang melemahkan kita. Perihal waktu seringkali menjadi masalah serius dalam kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena kita menghendaki pertolongan dan jawaban dari Tuhan itu datang cepat, tidak perlu menunggu lama, padahal waktu kita bukanlah waktunya Tuhan. Ada kalanya jawaban Tuhan terhadap doa dan permohonan kita adalah tunggu sebentar. Namun yang pasti, janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan Tuhan bertindak sesuai dengan waktunya, sesuai dengan rencananya, bukan bertindak sesuai dengan waktunya kita atau rancangannya kita. Mungkin kita tidak akan mendapat masalah bila waktu Tuhan itu sama dengan waktunya kita. Apapun kondisi kita saat ini, sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Karena Ia tahu persis waktu yang tepat untuk bertindak, menolong, menjawab doa kita. Karena itu, tetaplah bertekun dan menantikan Dia. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, kami mengakui bahwa seringkali kami merasa lemah dan tidak berdaya di tengah badai kehidupan. Kecemasan dan ketakutan seringkali menyelimuti hati kami, membuat kami merasa begitu kecil dan merasa tidak berarti. Namun Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Sang Penolong yang selalu ada di sisi kami. Ya Tuhan, kami mohon Engkau segera datang dan menolong kami dalam segala pergumulan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah terlambat dan Engkau selalu tepat pada waktunya sesuai dengan rancangan Engkau yang baik. Jauhkanlah kami dari segala ketakutan dan keraguan dalam hati kami dan gantilah dengan iman yang teguh akan kebenaran janji-Mu. Tuhan, bantulah kami untuk bersabar menantikan waktu yang Engkau tetapkan. Ajari kami untuk terus berharap kepadamu dalam segala keadaan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian akan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Engkau. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikannya dengan cara yang baik dan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, meskipun terkadang terasa lama, kita harus tetap bersabar, menantikan datangnya pertolongan Tuhan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam renungan hari ini, Tuhan tidak akan pernah terlambat. Marilah kita belajar untuk bersabar dan terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.